Om Swastiastu, Pak Sona, apa kabar pagi ini? Om Swastiastu, Astungkaro baik Pak Dewo. Pak Dewo bagaimana kabarnya pada hari ini? Astungkaro, baik Pak. Oh ya Pak, apa benar hari ini Bapak melakukan coaching dengan Bu Rai? Ya, benar Pak Dewo. Apa persiapan yang telah Bapak lakukan pada coaching hari ini? Nah, terkait persiapan yang jelas di awal ya waktu saya sudah sepakat sama Bu Rai Pak Dewo bahwa hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching. Nah, di ruangan ini mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar, dan selain itu saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang Ibu Rai hadapi, Pak Dewo. Oke, nah dari persiapan-persiapan tadi, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan pada coaching ini? Terkait dengan kompetensi, nah seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi coaching itu kan ada 3. Nah, yang pertama mendengarkan dengan baik, dan yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coaching. Nah, dan saya juga sudah mempersiapkan dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, nah untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh coaching. Oke, jadi Bapak sudah persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan kompetisi itu bisa keluar ya Pak. Astungkaro Pak Dewo. Oh ya Pak, dari 3 kompetensi yang Pak Sona sampaikan tadi, kompetisi apa yang ingin Bapak fokuskan kembangkan sebagai coach? Dari ketiga kompetensi itu sebenarnya ketiganya harus fokus kan. Nah, tapi dicobalah ya Pak ya. Nah, tapi dengan kehadiran penuh saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Rai dengan baik. Dan kemudian saya juga akan aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi yang dimiliki coaching. Baik, jadi nanti Bapak akan hadir penuh dan aktif memberikan umpan balik atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nanti itu yang akan Bapak terapkan dalam coaching ini. Ya benar Pak. Berarti Bapak sudah menemukan beberapa indikator ya yang akan Bapak kembangkan nanti dan tujuan dari percakapan ini. Di mana harapan biar coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, ketika Ibu Rai nanti menyampaikan permasalahan-permasalahannya, nah saya bisa menanggapinya dengan baik, dan Ibu Rai bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini. Saya mohon doanya juga Pak. Oke, baiklah Pak Sona. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Oke Pak Sona, kalau begitu saya mohon izin untuk tetap di sini untuk melakukan observasi terhadap kegiatan Bapak dan Ibu Rai akan lakukan. Siap Pak Dewa, dipersilakan. Selamat Pak, kabarnya siang ini baik, tetapi saya merasa sedikit cemas karena ada sedikit problem yang saya hadapi Pak. Oh, mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Rai? Jika Bapak berkenan dan tidak sibuk, apakah boleh kita berbincang sebentar? Baik Bu Rai, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya inginkan pada percakapan kita sekarang adalah saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bapak, saya akan dapat gambaran yang akan saya lakukan. Memangnya ada masalah tapi apa ini Bu? Jadi begini Pak, permasalahan saya di kelas.
ada beberapa murid yang tidak fokus saat pembelajaran berlangsung. Saya hanya menjelaskan beberapa murid tersebut tidak fokus atau lain-lain, Pak. Itu yang membuat saya pusing untuk menghadapinya, Pak. Baik Bu Rai, nah berarti ada di kelas Ibu beberapa siswa yang tidak semangat mengikuti pembelajaran Ibu. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri mungkin penyebab dari permasalahan tersebut? Sudah, Pak. Sudah saya panggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa mereka tidak fokus saat saya mengajar materi di kelas. Nah, lalu dari pengamatan Ibu tadi, nah mengapa anak tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Jadi begini, Pak. Setelah saya melakukan pengamatan langsung dan saya menanyakan permasalahan kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak begitu suka dengan saya menjelaskan materi yang terlalu panjang. Mereka lebih suka diberikan masalah dan mencari jawabannya sendiri, Pak. Itu sih permasalahan yang berdasarkan pengamatan saya, Pak. Kira-kira Ibu ya, kira-kira apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada anak tersebut? Tentunya kondisi ideal yang saya harapkan, saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Baik, nah, kalau begitu, apakah ada yang Ibu bisa lakukan meningkatkan motivasi pelajaran murid? Nah, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang melakukan atau menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajarnya. Baik. Nah, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu terapkan sebelumnya di kelas? Oh ya, ada, Pak. Nah, jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat speaking dengan pesan berantai. Jadi pada waktu itu murid melakukannya dengan cara berkelompok, dan saya mengelompokkan murid yang suka membaca, murid yang suka mendengarkan, dan murid yang suka diberi permasalahan dengan cara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai dan secara otomatis. Murid tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan memberikan masalah kepada murid, dan murid menemukan jawabannya sendiri. Dan hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Wah, luar biasa Ibu Rai. Berarti Ibu Rai ini sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Nah, jika di rating Ibu dari angka 1 sampai 10, nah menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu lakukan untuk menarik minat pelajar murid? Nah, kalau saya berikan peringkat, yang menurut saya itu, Pak, antara angka 7 sampai 8, Pak. 7 sampai 8. Ya. Baiklah Bu Rai, nah selanjutnya apa rencana yang Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan adalah saya segera menerapkan metode pembelajaran bervariasi dan juga diselingi dengan SBT yang menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar dan berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid dan dari segi saya sebagai seorang pendidik. Nah, baik Bu Rai. Nah, selanjutnya, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melakukan rencana tersebut? Tentunya yang membantu saya dalam menyusun rencana tersebut, yang pertama itu pasti kepala sekolah. Nah, kemudian rekan sejawat, dan tidak lupa pula saya melibatkan atau mengkomunikasikannya dengan wali atau orang tua murid. Baik, nah kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Ya, sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Pak Sena. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama, karena semua yang kita lakukan itu melalui proses dan tidak ada yang instan.
Nah, kapan mulai mungkin memulai melakukan rencana ini? Kayaknya secepatnya Pak. Akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan bagi murid maupun guru. Berarti kegiatannya akan Ibu lakukan secepatnya. Iya. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan terkait komitmen. Nah, kemudian komitmen seperti apa yang Ibu terapkan atau mungkin Ibu lakukan agar rencana Bu Rai tadi itu berjalan dengan baik? Iya. Sementara Pak Sona, percakapan coachingnya sudah berjalan dengan baik. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Sungkaro Pak Dewa, nah percakapan coachingnya yang sudah berjalan Sungkaro dengan lancar. Nah, Bu Rai sudah juga tadi menceritakan permasalahan yang beliau hadapi di kelas. Nah, jujur saya juga sudah menanggapi dengan baik tadi, dan Sungkaro sudah mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan Bu Rai tersebut. Oke, berarti sudah ada solusi ya Pak. Nah, menurut Bapak, indikator yang sudah tercapai seperti apa? Bisa Bapak sampaikan kembali? Nah, terkait indikator, yang sudah tercapai pada masalah kunci adalah tadi mampu menerapkan metode pembelajaran pada anak, yaitu dengan S-Breaking secara pesan berantai. Tadi ketika Bapak melakukan coaching dengan Bu Rai, saya juga mencatat bagian-bagian penting yang Bapak sampaikan, seperti yang saya lihat dan dengarkan secara keseluruhan. Percakapan atau obrolan yang Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan baik, rileks dan santai. Tahapan coaching yang Bapak lakukan juga sudah sesuai dengan alur tirta, di mana sudah nampak tujuan pembicaraan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, Bapak sudah dapat hadir penuh dan mendengar dengan aktif dan baik sesuai dengan yang Bapak sampaikan di awal. Terkait dengan coaching, Bapak juga sudah dapat menggali potensi dalam menemukan solusi yang dihadapinya. Kemudian memberikan umpan balik ketika itu sudah dilakukan, dan Bapak tahu hasilnya ketika hal itu sudah dilakukan. Sehingga Bapak tahu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah coaching ini selesai. Nah, sekarang setelah Pak Sona melakukan coaching dengan Bu Rai, rencana tindak lanjut seperti apa yang akan Bapak bisa lakukan untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi yang masih Bapak anggap kurang atau perlu dilatih kembali? Nah, terkait permasalahan tadi, rencana tidak lanjut saya, nah, terus berlatih yang pertama, yaitu coaching dengan tahapan kita, agar tentunya lebih baik dari sekarang. Nah, serta kedepannya dapat mengimbaskan praktek coaching ini dengan rekan sejawat yang lain. Luar biasa Pak Sona ya. Baik, terima kasih Pak Sona. Saya sudah dikasih kesempatan untuk menjadi observer hari ini. Mari kita sama-sama tetap berlatih. Semoga kedepannya lebih bagus lagi. Selamat siang Pak Sona. Selamat siang. Oke.